Kita tunggu sebentar ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Salam. Waalaikumsalam. Sabilnya, ini giliran sabilnya, Mbak Ai. Maaf tadi jaringannya dan tabletnya lagi bermasalah. Oke, Adek. Sebentar, aku buka ini dulu. Zaila mungkin kita sapa-sapa dulu Zaila, ini soalnya nggak dari Pekanbaru aja. Oke. Ternyata teman-teman bukan dari semuanya bukan dari Pekanbaru ya. Ada yang dari Bandung, Jakarta, Tangerang. Oh iya, jangan lupa di namanya ditulis ini ya, pakai asal kota ya. Oke, silakan Syabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberkahi oleh Allah. Marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syabil. Semoga acara kita hari ini lancar dan diberkahi. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, kita foto bersama dulu yuk. Buat kenang-kenangan ya. Yang kameranya masih off, Zaila minta tolong buat teman-teman nyalain lagi. Dinyalakan ya. Oh iya, sesi foto ini bakal dibantu sama Tante Ai. Apakah sudah siap? Oke, ada lagi Kak yang mau menyalakan kamera? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang nyalain kamera ya. Sip. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan dilanjut Zaila. Oke, terima kasih Tante Ai. Udah siap kan untuk acara inti? Nah, teman-teman, hari ini Zaila tuh gak sendirian loh. Zaila ditemenin sama sahabatnya Zaila nih, yang bakal jadi moderator di acara kita hari ini. Kita panggil bareng ya. Maryam. Apa? Alhamdulillah, Maryamnya udah datang nih. Apakah sudah siap, Maryam? Sudah. Oke, sekarang acaranya bakal Zaila serahin ke Maryam dulu ya. Silakan Maryam. Terima kasih Zaila. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maryam. Saya adalah anggota komunitas homeschooling Pekanbaru. Saat ini berdomisili di Kota Bandung dan duduk di kelas 7. Sebagai pembukaan, izinkan saya menghadiahkan sebuah pantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya ya. Di taman bunga bermekaran. Burung berkicau, riang gembira. Salam bahagia kami haturkan. Semoga sore hari ini penuh ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin menyapa para hadirin terlebih dahulu nih. Yang sama-sama kita hormati pembicara pada hari ini, Kak Ibrahim Putra Dharma dan Umi Dian, yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua yang hadir pada sore hari ini, serta teman-teman yang saya sayangi. Kita cek sound dulu ya. Apa kabar Kak Ibrahim dan Umi Dian? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah Kakak Maryam dan Kakak Zalia dan teman-teman semua. Bisa dengar ya? Bisa, Umi. Oke. Abang Ibrahim mana nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Kak Ibrahim dan Umi Dian telah hadir. Nah, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini. Ada yang dari Bandung nggak? Di sini ada yang dari Pekanbaru nggak? Ada. Masya Allah. Ada yang di Jakarta nggak? Macem-macem nih yang datang. Ya. Ada. Oke. Wah, banyak ya teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, Kak Ibrahim Putra Dharma. Kak Ibrahim lahir dan tinggal di Maryland sampai berusia 5 tahun. Kak Ibrahim juga pernah tinggal di Arab Saudi sebelum pindah ke Indonesia, tepatnya Kota Pekanbaru.
Saat ini Kak Ibrahim bersekolah secara daring di Al-Huda Global School, Maryland, Amerika Serikat. Di samping itu, beliau juga mengikuti berbagai kursus seperti graphic design, typography, dan image making. Hobi Kak Ibrahim adalah jalan-jalan, membuat desain ilustrasi, dan berkisah. Dari hobinya, Kak Ibrahim juga telah menerbitkan 2 buku loh. Buku itu ditulis dan digambar, lalu diterbitkan saat kelas 5 dan kelas 7. Buku tersebut dipasarkan melalui situs Amazon. Kak Ibrahim juga punya akun YouTube. Teman-teman nanti bisa jalan-jalan ke sana ya. Baik, sebelum kita berbicara dengan Kak Ibrahim, saya mau menghadiahkan sebuah pantun lagi nih. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Sungguh enak sambal terasi. Cakep. Disantap dengan goreng ikan mas. Cakep. Mari tingkatkan kecerdasan literasi menuju Cakep. generasi emas. Cakep, Cakep. Masya Allah. Oke, kita mulai saja sesi talk show ini. Dalam sesi ini, Kak Ibrahim akan didampingi Umi Dian untuk membantu Kak Ibrahim dalam menerjemahkan bahasa. Baik Kak Ibrahim dan Umi Dian, bisa kita mulai sesinya? Boleh. Silahkan. Saya yakin di antara teman-teman sudah banyak yang mempersiapkan pertanyaan untuk Kak Ibrahim. Izinkan saya membuka dengan beberapa pertanyaan. Kak Ibrahim, bolehkah kakak berbagi cerita aktivitas keseharian kakak sebagai seorang homeschooler? Umi boleh itu bahasa. Boleh, silahkan. Aim Oke, ngerti pertanyaannya nggak? ngerti, tapi kalau bahasin ke Indonesia mungkin nggak bisa terlalu formal gitu atau Iya, oke. Insya Allah nanti Umi bantu. ya. So, Alhamdulillah, as I wake up, because of the difference in time zones, and we're separated through masses of many regions, I start school at 7 o'clock at night, and I finish school at 2 o'clock in the morning because of the difference. So it requires a lot of adaptations and to fit our routine the way we would desire to, in a way that doesn't create a monotonous daily life. You don't want to do this over and over and have no purpose in life, which is why once I wake up, it's important that we do the 5 obligations, the 5 daily prayers. We make sure that even if we're messed up in sleeping schedule, we still prioritize our deen, our iman. So I start off with Fajr prayer, and then I sleep, and then I wake up at 12 o'clock. I have my breakfast, I drink, I eat, and sometimes I would like to play chess because I like analyzation. Although I used to play games in the computer, I'm not really fun with it anymore. I like to play chess because it warms up the brain, it creates and improves analytical skills, and you can observe your gameplays. So why did I make this move? Why did I make this move? It's important. You want to reflect, you want to ponder, and you want to think. The second thing that I do, and this is the thing that I want the young generation to understand, that within life, you need to have 3 gains. You need to have the spiritual gain, the mental gain, and the physical gain. Even if you have the spiritual gain, that's good, but that's not enough. If you want to become the best, if you want to persevere, if you want to go beyond, you need to have all these 3 gains: mental, spiritual, and physical. What do I mean by mental? What I mean by mental Bang is, Aim, Umi boleh translate dulu nggak sebentar? boleh. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, Abang Ibrahim baru cerita karena sekolahnya ada di luar negeri, jadi jam bangun sama jam tidurnya jadi beda sama teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau karena sekolahnya di Amerika, sekolahnya itu dimulai baru jam 7 malam, terus selesainya jam 2 pagi. Jadi Abang Aim itu tetap katanya untuk menjaga supaya kesehariannya nggak monoton gitu ya Bang ya. Jadi harus tetap punya rutinitas yang bisa dijaga. Jadi kalau dan wajib juga untuk menjaga
sholat 5 waktunya gitu ya. Jadi habis sholat subuh, terus nanti tidur lagi sekitar sampai jam 1 ya, tadi ya Bang bilang ya, jam 1 untuk sholat Betul. zuhur, kemudian baru breakfastnya jam 1 berarti Bang ya? Jam 1 sekarang. Breakfastnya jam 1, jadi waktunya kebolak-balik gitu ya. Tapi 3 hal tadi yang Abang Aim pesenin, oh tadi sebelum tentang 3 gain itu ada suka main chess juga supaya untuk melatih berpikir ya. Tadinya katanya sempat suka main game, tapi terus akhirnya lebih milih suka main chess karena suka apa namanya? Ngebayangin kalau misalnya ada move-nya, terus kita bisa bisa, apa namanya, me me mem menebak-nebak ini kalau move chess-nya ke sini, jadinya gimana gitu ya, Bang, ya? Jadi belajar, analitik, belajar berpikir gitu. Nah, terus yang terakhir tadi sebelum Abang berhenti, Abang Aim cerita kalau dalam hidup itu diusahakan supaya punya 3 hal yang bisa didapatkan dari hidup, yaitu, eee eee, spiritual gain, jadi supaya kita bertambah, spiritualnya, kemudian juga apalagi tadi mental ya? Ya. Supaya juga bertambah di mentalnya, kekuatan mentalnya, dan kekuatan fisiknya gitu. Terima kasih. Udah kayak gitu kan? Ya, cukup. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Oke, baik. Oke, pertanyaan kedua nih. Salah satu hobi kakak adalah jalan-jalan. Boleh tahu dari semua tempat yang kakak kunjungi, tempat mana yang berkesan buat kakak dan boleh tahu alasannya kenapa? Okay, so to answer that question, I've been, alhamdulillah, Allah has blessed me to travel the world, but the place that I admire the most among all is Saudi Arabia. Saudi Arabia because it's very tight in the deen. In Iman, if you hang out around with people that motivate you to become better, they remind you, go make salah, you become more pious. Their piousness makes you more pious. So that's the second lesson I would want you to receive from this, is to maintain a large connection, but a small circle. So their piety makes you more pious. And in Saudi, it's just very safe. The chances of you coming into the crime rate is very low. And the chances of you turning on your car in the middle of the street without any thief coming and stealing your car, or unlocking or leaving your house open at night, the chances of a thief coming inside is very low. But if you compare it to countries like America or Indonesia or in Japan, although Japan is very safe, it's not as safe compared to Saudi Arabia. And in America, the system overpowers freedom of speech over the Sharia. We have to follow the Sharia, and then we can have freedom of speech. We need to align to the Islamic rules. And the conditions that we have today in America, all sorts of ideologies are being pushed to children. I'm pretty sure maybe you're too young to know these things, but there's shootings, mass shootings happening. You can walk around in the street in America, and within a second, you can be shot. So that's the thing. Saudi Arabia if you have the chance to study there, I highly encourage you to study there. Masya Allah. Jadi kalau bisa milih dari tempat yang Abang Aim udah pernah jalan-jalan, kayaknya paling berkesan Saudi Arabia. Mungkin kesan pertamanya ya karena eh, kita ngerasa langsung ya kalau di sana itu dapat vibe, ada nuansa yang fokus ke agama gitu ya. Jadi, kalau kita terutama karena, pernah tinggal di sana juga, kayaknya kalau ketemu teman-teman yang, soleh-solehah gitu ya, jadi kesannya kita juga bisa keikut untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau dibandingkan dengan mungkin, Amerika atau Jepang gitu ya, meskipun di Jepang juga,
mungkin lebih safe juga dibandingkan di Amerika, tapi kayaknya nggak lebih safe di Saudi. Jadi kalau di Saudi itu misalnya kita mobilnya mogok di jalan, kayaknya nggak ada rasa takut akan tiba-tiba kemalingan gitu ya, atau kalau misalnya pintu rumahnya lupa dikunci, juga ngerasa nggak akan ada bahaya yang mengintai gitu, dibandingkan kalau mungkin kita di Amerika, dikit-dikit kita udah denger kayak misalnya sekolah ditembakin gitu ya, jadi ada kesan bahaya. Tapi kalau di Saudi alhamdulillah nyaman dan kita seneng di sana, Bang Aim seneng di sana, gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kak Ibrahim, bagaimana awal mulanya kakak menulis buku? Apa yang memotivasi kakak? So actually, the starting point of creating the book was never really a professional process, but was more of a exploration, a method of exploration. So this is the book that I have. This is the book that I have. And this book wasn't completely digitized. I actually started in second grade, and it was just pieces of paper and pencils and coloring. It was only then that I moved on to grade 5 that I started to ponder and think that if I'm able to create this at a not so professional process, then why can't I go to the next step, which is to publish it directly, digitally, and I can make a status and name for myself, not for arrogance. Arrogance is something that you should avoid, but for the purposes of exploring what you are able to do. Within the human realm, there's a lot of potential that you can achieve. So if you are willing to persevere beyond any human endeavor, you can do it as long as you are committed and you put your mind to it. Be consistent. Oke, Masya Allah. Jadi awalnya nggak pernah kepikiran untuk nerbitin secara profesional gitu. Awalnya cuma personal aja, iseng-iseng suka gambar. Itu buku yang terbit kelas 5 SD itu sebenarnya mulai prosesnya ketika kelas 2 tadi Bang ya? Kelas 2 SD. Jadi gambar-gambar di kertas pakai pensil warna dan kertas aja. Terus pas udah mulai kelas 5 terus kenapa nggak di move ke next step gitu, kenapa kita nggak mencoba lebih ini lagi. Jadi akhirnya mencoba untuk cari-cari gimana ya caranya ini bisa jadi cerita dan bisa publish, bisa dipublikasikan dan digitalisasi, dibikin digitalnya gitu. Nah, setelah itu baru kepikiran untuk mempublikasi ya supaya untuk tadi make a name for yourself supaya punya nama tapi ya bukan karena mau mau sombong gitu ya, cuma supaya bisa kita mengeksplor bakat kita dan bisa mengeksplor eee, kita bisa mengeksplor diri kita lebih baik lagi gitu. Awalnya ceritanya begitu. Oke, baik. Oke. Saya juga ingin menulis buku nih, Kak. Tapi saya bingung mulai dari mana. Boleh Kakak Ibrahim berbagi cerita bagaimana menemukan ide menulis buku tentang perjalanan dan menceritakannya dengan menarik? So your question is, how do we create the story? So How do we begin the process of writing? Like, if you're interested in writing something, where do you begin? where do you begin when you're interested in writing something? Yes. And reflection. You have to, how do you say it? You need to ponder upon your past experiences. Or maybe you can explore to other genres. Maybe you've read multiple books earlier, or maybe you read books and you like this particular sort of genre and you want to duplicate it, not in a way of plagiarizing, but in a way of creating a new, utilizing the same genre, but you create your own twist, or you create your own spin of it.
Or you don't have to start from the complexities. You don't have to start all complex. Sometimes it's the simple things. As long as it has wisdom and it's a simple story, that's all that matters. Oke, And Umi terjemahin dulu Bang, biar sebelum lupa nanti ketinggalan. Jadi kalau mulai itu yang pertama tadi Abang sempat bilang ponder and think. Jadi mungkin harus direnungkan kira-kira yang mau ditulis tuh apa ya gitu ya. Terus kalau misalnya udah ketemu mau apa yang ditulis, dimulai aja menulisnya gitu. Atau biasanya inspirasi itu datang ketika kita membaca buku, misalnya buku ada yang genre apa gitu ya, genre apa yang kita sukai. Nah, mulai aja deh kita menulis seperti genre yang kita sukai itu. Maksudnya sih bukan niru plek-plek gitu ya, jadi kayak plagiarisme gitu bukan, tapi kita terinspirasi dengan cerita tertentu, genre tertentu, nanti pelan-pelan kita bisa mulai menulis dengan style itu gitu. Yang penting sih nggak perlu terlalu kompleks, nggak perlu ceritanya yang terlalu rumit-rumit gitu ya. Yang penting bisa dimulai dari yang simple dulu, ide yang sederhana, terus nanti pelan-pelan bisa mengembangkannya gitu. Oke Bang dan Kak Mariam. ya, mau tanya lagi ya apa? Atau I mau continue? Kalau soal oke, next question. Boleh. Dalam perjalanan menulis buku, saya juga ingin tahu bagaimana proses yang Kak Ibrahim jalani, mulai dari menulis, menerbitkan, sampai memasarkan. Apakah ada pihak-pihak lain yang membantu? Okay. So one main part of publishing a book digitally and within the professional industry, you need to be utilizing things of the internet. There's a lot of softwares out there. Although I started myself as not with the most complex and well-known software, I started at the most simple software, which is called Sketchbook Pro, and it's free. Although I think it's required for you to pay for it. But anyhow, there's a lot of alternatives out there that you can utilize. So Sketchbook Pro is it's a digital software where you can write, where you can create layouts, pages, you can type digitally, and you can even draw. So all you need is actually a pen. I know maybe if you don't have that sort of facility, you can use stock images maybe, and maybe delve into more of graphic design. But if you are willing to go to the illustrative part, I would recommend investing a pen, a software, and just start creating. And if you are comfortable with it already, I would recommend going to the next step and not keeping yourself to this one particular main software, because the world is developing. It's progressing, and you need to progress with it in order to be able to compete with other people. Oke, jadi kalau yang pertama itu prosesnya kalau untuk menggambarnya pakai mungkin bisa explore software ya, software yang bisa membantu penulis tidak hanya untuk menulis, mengetik gitu ya, tapi juga untuk mengilustrasinya karena sebenarnya Ibrahim juga ada hobi ke menggambar. Jadi untuk adik-adik yang senang menggambar nih, kalau misalnya udah punya tab, yang punya pennya itu sebenarnya udah bagus karena udah bisa mulai melatih skill untuk mengilustrasi sambil menggambar. Nah, nanti dari software-software yang gratis seperti tadi yang Ibrahim sebutkan itu kita pakainya dulu Sketchbook, tapi nanti ada lagi yang lebih advance untuk layouting atau untuk mengilustrasi gitu ya. Terus mungkin Umi tambahin dikit boleh ya Bang untuk publishing-nya Bang? Atau you wanna say something on the Boleh. publishing part? No, Umi tambah aja. Oke, insyaallah. Jadi nanti kalau seandainya proses membuat buku di awalnya misalnya ide ceritanya nih udah ada nih gitu ya. Terus udah dari
awal cerita, terus dibikin ceritanya jadi seru gitu ya, terus nanti ada klimaksnya kan ceritanya, terus nanti ceritanya udah ada ending, terus ceritanya udah dirapiin, itu biasanya proses next step-nya kita menyerahkan kepada pihak yang akan mempublikasikan cerita kita untuk dibaca. Kira-kira ceritanya nih bakal disenengin, diminatin orang nggak ya gitu ya. Nah, nanti dari situ kita mendapatkan proses dikritik gitu ya, atau misalnya ininya dikurangi, atau misalnya kata-katanya dibagusin lagi gitu ya. Nah, nanti setelah proses editing atau revisi itu selesai, baru nanti kita lanjut ke proses penerbitan. Nah, kalau pengalaman Abang Ibrahim sendiri, sebenarnya lewat Amazon itu, karena di Amazon itu ada publishing yang namanya, eee ya, silahkan. Ada publishing yang namanya bisa publish sendiri. Jadi kebetulan, eee, abinya Ibrahim itu punya kenalan yang punya account di publishing Amazon ini, namanya Kindle Direct Publishing. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih jauh tentang ini boleh ya dengan kita. Nah, jadi ini untuk buku-buku yang digital gitu ya, karena filenya semua desain digital, nanti diformatin sama penerbitnya secara digital dan bisa langsung dipublikasikan untuk dijual. Kalau pemasarannya sendiri sebenarnya karena kita istilahnya belum profesional ya, belum kayak kita nerbitin di Gramedia, bukan di toko-toko atau publishing publishing besar seperti itu. Kalau untuk pemasarannya kita ya dari mulut ke mulut aja, temennya Ibrahim di-share, temen abinya di-share, temen uminya di-share, akhirnya ya bisa beli sendiri online gitu. Tapi kalau untuk publikasi yang sifatnya besar gitu. Kita sendiri masih sekarang ini proses mempelajari gimana sih caranya. Jadi memang next step-nya bagi kita, kita kan udah nih publikasi yang independen gitu ya. Kalau mungkin kalau istilahnya indie gitu ya. Tapi nanti kita jadi makin tertantang lagi nih, gimana ya caranya biar kita bisa publikasi di publikasi yang besar. Karena kalau untuk di tempat publikasi yang besar itu biasanya ya akan memperoleh proses, revisi dan edit lagi yang lebih banyak ya. Kita akan menerima banyak kritikan lagi dan kritikan-kritikan ini sebenarnya sangat penting untuk penulis gitu ya. Karena membantu penulis untuk istilahnya tahan banting ya. Jadi kalau misalnya kita punya ide terus kita, "Wah kayaknya idenya keren banget nih," gitu ya. Tapi terus tiba-tiba kita dengar komentar, "Kayaknya ininya kurang bagus deh, itunya kayaknya masih terlalu datar deh," gitu, atau, "Warnanya kayaknya masih kurang bagus," kalau ilustrasinya gitu ya, "kalimatnya masih kurang jelas." Nah, itu mungkin kalau untuk kita yang baru pertama-pertama nulis ya, Bang, rasanya gimana tuh, Bang, kalau kita menerima komentar seperti itu awal-awalnya, Bang? Mungkin Abang Ibrahim bisa cerita sedikit pengalamannya. Uh, well, it may piss you off at first, but you have to reflect upon what the person is saying, because sometimes the truth hurts, but you have to accept it. Iya, jadi memang pertama-pertama tuh ya pasti kadang-kadang ngerasa kayak, kok ini ya, kok nggak suka ya gitu. Jadi kita ngerasa kadang-kadang sedih, kadang-kadang ada marahnya juga gitu ya. Tapi itu semua sebenarnya proses pembelajaran yang sangat berarti karena kita bisa melihat dari orang lain tuh, oh sebenarnya karya aku ini bisa lebih diimprove lagi gitu ya. Jadi mungkin bagi Abang Ibrahim dan bagi Umi juga yang berharga itu prosesnya itu gitu. Ketika kita bisa mendapatkan proses kritikan dari orang lain yang akan membantu membuat karya kita insya Allah menjadi lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi kan tadi saya sudah memberi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, sekarang waktunya buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Ibrahim, silakan raise hand atau menuliskannya di chat agar tidak lupa pertanyaannya. Silakan.
Silakan Ayah. Yang nanyanya bukan Ayah, yang nanyanya Awa. Oke. Ini kayak mana Bang Ibrahim bisa ngejaga biar malamnya nggak ketiduran? Umi nanti boleh translate ya. Ya, boleh, Nak. Well, as I said before, it's all about adaptation. So if you want to be able to spend the night learning and becoming focused as a student or as an employee, you need to sleep in the day. Sleep maybe from after Fajr, sleep until 12 or 1 o'clock. And then you'll have the energy during the night to strive. Jadi karena kebalik ya, supaya bisa fokus dan bisa punya energi untuk belajar malam dan nggak ngantuk, kita spend time untuk tidurnya malah pagi setelah terbit matahari, udah selesai zikir pagi dan segala macam, tidur lagi sampai nanti jam 1 siang bangun. Jadi kita tuh istilahnya sarapannya jam 1 siang. Nah, nanti kalau misalnya masih capek, badannya masih kurang seger, tidur lagi sampai kalau kalau bisa diusahain dihitung sih, paling tidak tuh sehari 7 jam harus tidur gitu. Oke, baik. Apakah pertanyaan Awa sudah terjawab? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Kali ini dari chat Zoom. Dari Hamis, dengan jadwal sekolah yang sangat berbeda jamnya, karena Ibrahim di Indonesia tentu membuat fisik akan lelah, karena malam adalah waktu istirahat dan waktunya hormon pertumbuhan aktifnya. Kalau boleh tahu, alasan kuat apa memilih sekolah yang Kak Ibrahim jalani? Ini maksudnya apa, Mi? Yang terakhirnya Oh, tuh. ini maksudnya kan kalau sekolah malam kan sering kita kan capek, fisiknya kita jadi sering lelah atau capek gitu. So what makes you decide to choose this school and doing it at night, and not doing it somewhere else? What is the strongest reason for you to choose this school? So in the school, there's actually two options that you can do. Either you can be a self-paced learner, or you can be directly in the class with the teacher and other students. Now, the problem with being a self-paced learner is that you might not fully comprehend all the difficult subjects. You need one-to-one discussion with a teacher, and you need the ability to work together as a team because we have group projects and among many other things. And why I chose online is because we went to Indonesia because we had to take care of our grandparents. And taking care of parents is a massive reward if you want to attain paradise. So, yes, there are many sacrifices that you must make, but these sacrifices are worth it. Because in the end, if you are leaving and neglecting your parents, you may have a wonderful life, but at what cost? The afterlife is something you must think about, and you must make sacrifices for the sake of Allah in this world in order to attain better in the next. Masya Allah. Jadi di awalnya itu kalau untuk sekolah online ini tempat Ibrahim sekolah sekarang ada dua mode belajar. Yang pertama bisa self pace, artinya kita ikut tempo kita sendiri, nggak mesti ketemu guru. Jadi cuma kayak baca modul, terus ada ngerjain kuis, ngerjain tugas-tugas, terus nanti dikumpulin. Jadi nggak mesti ketemu gurunya langsung. Terus pilihan yang kedua itu kayak sekolah biasa, cuma kayak zaman waktu sekolah waktu COVID dulu ya. Kan kita kan ketemu sama gurunya langsung. Nah, sekarang karena sebenarnya bisa aja kalau mau self pace biar bangunnya, tidurnya sama dengan jam Indonesia. Cuma Aim lebih memilih bersama guru langsung live karena ada banyak hal yang kadang-kadang nggak bisa dikerjain sendiri dan membutuhkan
guidance atau bimbingan dari guru gitu. Jadi dan juga ada kadang-kadang kita harus belajar bagaimana bisa bekerja sama dalam tim karena kalau misalnya sekolahnya live dengan guru itu kan kadang-kadang suka kita ditaruh di grup gitu ya. Jadi proses bekerja bersama grup ini yang membuat kayaknya kita lebih memilih untuk sekolahnya live aja langsung gitu. Dan kenapa kita pindah ke Pekanbaru dari Saudi itu ya karena kebetulan Umi dan Abi harus merawat orang tua, kakek neneknya Ibrahim dan ya itu jadi salah satu pilihan yang kita udah putuskan, mudah-mudahan mendapat reward, mendapat balasan dari Allah. Jadi salah satu bentuk pengorbanannya ya memilih sekolah online ini. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya Hamis ya. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya kepada Kak Ibrahim. Kan Kak Ibrahim itu sekolahnya di luar negeri, pasti mulai sekolahnya itu berbeda dengan jadwal sekolah di Indonesia. Saat Kak Ibrahim datang ke Indonesia, apakah Kak Ibrahim tetap bangunnya seperti kakak di luar negeri atau sesuai jam Indonesia? Mi, maksudnya kayak gimana, Mi? Waktu Aim pulang ke Indonesia, apakah jamnya itu mengikuti jam orang Indonesia atau mengikuti jam orang luar negeri? Okay. So the first time I arrived in Indonesia, I still had jet lag, so I had to adapt with the locals here. So I did normal things. I woke up in the morning, I slept at the night. But when school began to emerge, I had to adapt with the Americans outside so I could, attend school. Jadi awal-awal pulangnya ikut jam Indonesia gitu ya. Bangun pagi, terus tidur malam. Tapi ketika sekolah sekolah di Amerika udah mulai, pelan-pelan harus adaptasi. Jadi bangunnya sebenarnya dari siang ya. Dari jam 1 siang, terus sampai jam 2, jam 3 malam, terus tidur lagi, subuh bangun, dan nanti siangnya lagi mulai. Jadi agak telat ya dari seperti teman-teman kalau dibandingin dengan teman-teman di Indonesia kan rata-rata ba'da subuh udah mulai ya gitu. Jadi kita ba'da subuh setelah matahari terbit tidur lagi gitu. Baik. Dari pertanyaan dari Pustaka Bamini, saat menulis buku, pernah nggak ngalamin semangat yang menurun sampai malas untuk melanjutkan menulis? Apa yang kemudian dilakukan untuk tetap semangat lagi sampai akhirnya bisa menyelesaikan buku? Silakan dijawab, Kak. Oke. Ngerti nggak pertanyaannya, Nak? Ngerti. Oke. So like every project and whether that may be short-term or long-term project, you're gonna have an emotion within you, instilled within you, that you don't have the motivation to continue further. So I would like to use this metaphorical analogy. The same way a plane is up in the air, it's literally going at a speed and it's defying gravity. It may defy gravity, and it's defying the air pressure up there. So either you continue moving or you stop. And what happens when you stop? You move forward, you fall down. So either you do it or you don't do it. So because if you do it, I know a lot of people say, just chill out, don't think too much about it. The fact that you're chilling out and you're thinking about doing it is more stressful. So either you do it and you feel stressed, but it's less stress, because I don't know how people can just chill out and think about the work, because thinking about the work is a lot more stressful than actually doing the work. How can you chill out and when you're stressing about the work? So just do the work. Okay, so just do it. Masya Allah. Jadi kalau kita dalam menulis itu pasti ada ngerasa emosi kayak turun atau nggak
nggak termotivasi itu pasti ada, tapi mungkin kalau misalnya bisa memakai perumpamaan ya kayak pesawat gitu. Jadi kalau pesawat itu kan naik itu kan seperti melawan gravitasi gitu ya. Jadi kayak ibaratnya mungkin ngelawan semua perasaan-perasaan males atau perasaan-perasaan yang membuat kita merasa menyerah gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita berhenti atau kita bilang ya udah santai dulu aja gitu, nanti malah jadi pesawatnya jatuh gitu. Jadi yang kalau misalnya perasaan-perasaan seperti itu muncul, lebih baik tetap tetap dijalani aja, just tetap berjalan dan daripada kita mikirin ah udahlah nyantai aja gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita bilang nyantai aja itu sebenarnya kita lebih stres karena oh kerjaannya jadi nggak selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tetap bisa bertahan dan terus melaju, insya Allah jadi semangatnya muncul lagi gitu. Kurang lebih gitu ya Bang ya? Iya. Mm-mm. Baik, apakah sudah terjawab, Pustaka Bang ini? Sudah, Masya Allah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Nusa, silakan Nusa. Kak Ibrahim, bagaimana perbandingan anak-anak Amerika dan anak Arab Saudi dan Indonesia dalam hal kecerdasan literasi? Okay. Insya Allah. Bagus pertanyaannya nih. Ayu mengerti nggak? Berarti in education. In literacy, kalau menulis dan membaca itu perbandingannya anak Amerika, anak Arab, dan anak Saudi. Apa yang Abang perhatikan? So I haven't spent a lot of a long. I haven't been in America for a while, so I don't know the situation right now at the moment among the American kids. But what I do know is that because of the system that America is currently in, literacy rate may be high, but in intellect, they may be low. So you need to further increase yourself in knowledge and not waste time scrolling on social media. At least use it for the purposes of maybe expanding your business or exploring your passion. But utilize these tools in a good way. And in Saudi Arabia, it depends on the region. If you go to the public schools, the literacy rate in English may not be as fluent. They can still speak English, but not as fluent and not as advanced. But if you go to international schools, the people there are very intellectual, they're very organized, and they participate in a lot of activities, just like in the public schools. But here specifically, the question is asking in intellect and literacy. I would say if you go to international schools in Saudi Arabia, private schools, they're very smart. And yeah, it depends on the region. Jadi kalau di Amerika karena saya karena Ibrahim udah lama nggak tinggal di Amerika, nggak terlalu paham sih tentang kecerdasan literasi anak-anak di sana. Tapi berdasarkan pengalaman bersekolah online gitu ya, kayaknya mungkin kalau kemampuan membaca sekedar membaca sih ya bisa gitu. Tapi mungkin cerdas nggak gitu dalam kemampuan berpikirnya. Nah itu yang mungkin lebih penting ya dibandingkan bisa baca apa enggak gitu. Tapi bisa nggak menggunakan bacaan itu untuk sesuatu yang membantu kita berpikir. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Kalau anak-anak di Saudi tergantung tergantung juga kalau misalnya di public school gitu ya, di sekolah-sekolah umum ya kemampuan bacanya ada gitu ya. Tapi kalau untuk di apa namanya? Untuk bisa diajak apa ya, berdiskusi tentang bacaan. Nah, itu mungkin bagi teman-teman yang pengalaman bersekolah di sekolah private atau sekolah bukan sekolah umum dan sekolah-sekolah internasional itu kayaknya cukup baik ya. Jadi bisa bisa mengembangkan kemampuan berpikir dengan membaca itu gitu. Sepertinya yang dilihat seperti itu. Baiklah, apakah sudah terjawab pertanyaan Nusa?
Terima kasih sudah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Zaila. Dalam perjalanan Kak Ibrahim menulis buku, ada tambahan les bimbingan untuk menulis nggak, Kak? No, I didn't really take any extracurricular activities to improve my writing. But although what I do right now, as of right now at the moment, is that I like to watch podcasts and I like to watch videos that have wisdom, whether that may delve into the topics of philosophy, stoicism, or anything regarding wisdom. Yes, I may read books here and there, but for me, I'm more of a visual learner. So I see and I reflect, I ponder, I observe, and I can immediately utilize the words right off at that instant. So yes, reading books is important, but it just depends on what type of learner you are. If you're a visual learner and you read books every single day, yes, you might improve a bit, but maybe not to the extent where you're a professional. Oke, jadi kalau Ibrahim sendiri nggak ada kegiatan ekstrakurikuler atau les menulis, cuma yang dirasakan mungkin yang membantu Ibrahim selama ini dan baru-baru ini Ibrahim lebih senang mendengarkan podcast-podcast untuk membantu mikir gitu tentang misalnya ya mendapatkan wisdom gitu ya, bisa belajar dari obrolan-obrolannya orang-orang di podcast itu yang kalau di Indonesia bilangnya berdaging gitu ya, kayaknya berkualitas gitu, bisa membantu kita untuk berpikir juga. Nah, dari situ mungkin bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk bisa menulis. Cara lainnya ya tentu ya misalnya dengan membaca buku, tapi karena saya atau Ibrahim ini, lebih suka yang visual, lebih seneng kalau misalnya ngelihat terus ngedengerin untuk mendapatkan inspirasi, jadi lebih seneng sekarang ke arah lebih podcast gitu, mendengarkan obrolan-obrolan orang gitu. Baiklah, apakah sudah terjawab pertanyaan Zaila? Sudah, jazakumullah khairan. Jazana wa iyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Hamis. Awal menulis, apakah Kak Ibrahim mendapat dorongan atau motivasi dari Umi atau keinginan Kak Ibrahim? Silakan dijawab, Kak. So it's actually a mix of both. I wanted to write a book, but maybe at that time as a child, I didn't really understand the potential that I had within. If I just, committed, what I mean is that if I didn't have the support from my parents, I probably wouldn't have finished the book because I was a child. I wasn't thinking properly. I didn't have the wisdom on what I was doing. I didn't know that, yes, it may be stressful at the moment, but at the end of the tunnel, it's going to be worth it. It's dark, 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 and then it's light. So that's the thing. So if I didn't, number one, alhamdulillah, thank Allah. And then number two, alhamdulillah, my parents were there. They motivated me to continue further. And if I didn't have them, maybe I wouldn't have finished or been able to publish 2 books. Masya Allah. Jadi kalau ditanya jawabannya mungkin kombinasi dua-duanya gitu ya. Karena awalnya memang dari kecil udah suka ngegambar dan udah pernah punya keinginan mau nulis buku, tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Nah, jadi karena mendapatkan support dari Umi dan Abi, akhirnya jadi bisa mulai menjalani prosesnya. Tapi dalam proses ini tuh ya seperti kayak masuk tunnel tuh apa ya, terowongan gitu ya. Jadi kayak pertamanya tuh gelap-gelap, kita sama-sama nggak tahu, menjalaninya juga bingung, kadang-kadang prosesnya stuck gitu. Tapi di akhir dari terowongan itu pasti ada cahaya gitu. Jadi di akhir terowongan itu pasti nanti kita, oh ternyata tuh jalannya ke sini gitu, ada jalan keluarnya. Jadi harus ketika menjalani proses itu tetap semangat gitu. Jadi
kalau misalnya kita mungkin Umi nambahin ya nih di luar dari apa yang Aim udah sampaikan tadi, mungkin kalau untuk misalnya di sini ada orang tua yang menemani adik-adik di Zoom nih, kita mungkin orang tua bisa ngelihat juga nih anaknya eh, minatnya apa nih gitu. Kalau misalnya hobinya cerita gitu ya. Nanti ceritanya tuh kok wah keren banget dia ngarang cerita kok bagus. Nah, terus nanti mungkin Umi Abinya bisa bantu, yuk ceritanya ditulis yuk. Misalnya mulai-mulainya direkam dulu nih ceritanya, direkam aja gitu kan. Terus nanti ketika sudah diketik atau ceritanya dituangkan ke tulisan baru mulai kelihatan nih, oh kayaknya bisa dibentuk ke arah sini gitu. Kalau Ibrahim sendiri dari pengalaman Umi sih karena hobinya menggambar itu dari kecil banget gitu. Jadi dari ketika megang pena dan krayon itu juga masih belum lurus gitu ya, udah memang hobi gambar. Jadi dari kecil memang udah melihat ada minat di sana. Umi sama Abi tinggal nge-push aja, ayo gambarnya bagus nih, kita bikin cerita yuk biar bisa dinikmati orang lain juga. Nah, jadi mulai dari minat yang kemudian kita arahkan supaya bisa dijadiin buku gitu. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaan Hamis? Sepertinya sudah terjawab ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pustaka Bambini. Apakah kedepannya ada rencana menulis buku kembali? Jika iya, tentang apa? Silakan dijawab Kak Ibrahim. So again, I haven't published a professional book for a long time, and through time, we as people, we change. So although the past 2 books were about exploration across different countries and its cultures, as of now, at the moment, I've grown. I've experienced the truth of the world, the corruption, we start to see the world not as wonderful as it is. Yet there is hope, but it's not always sunshines and rainbows like what people say. So I've decided to delve into the many thematics of philosophy. I'm planning, and I have actually written a book. It's still not finished. I plan on increasing the pages, maybe up to 100 or maybe to 80 at minimum. And it delves into philosophy, stoicism, motivation, fate, destiny, and overall the nature of humanity, the flaw that rises from within, and that humanity is flawed. They're biased. They prefer one over another. That's the thematics that you would say. I'm not going to discuss it all over through here. We may need another Zoom session regarding that. But maybe it's too complex for you. But maybe once you grow up, you're going to understand that the world is corrupt. People are biased. Don't try to please others. Just focus on yourself. Focus on Allah. Focus on yourself, and then the world will come to you. You're gonna see it. You're gonna feel it. If you just want to please others, you won, but at what cost? And also, just because people praise you doesn't mean that they're your friend, and just because they're your enemy now doesn't mean that they are truly your enemy. Today they praise, tomorrow they hate. Today they hate, tomorrow they praise. So never attach yourself to mere mortals, human beings. Attach yourself to Allah. Masya Allah. Umi, ini baru nih. Jadi sebenarnya ini surprise juga. Jadi karena Ibrahim dua buku yang udah dipublikasikan kan lebih ke budaya, lebih ke traveling gitu ya, memperkenalkan dunia karena proses Aim yang udah jalan kemana-mana. Tapi Aim ngerasa sekarang udah grow gitu ya. Jadi mungkin tema yang buku yang 2 ini udah nggak Aim nggak mau nulis tentang itu lagi. Sekarang lebih tertarik ke hal-hal yang sifatnya tentang hikmah-hikmah kehidupan gitu mungkin ya. Kalau bahasa Indonesianya berat banget nih Umi sampai bingung juga nih Aim nih belajar sendiri ya. Jadi lebih ke arah
ya sifatnya ya filosofi hidup gitu ya, tentang bagaimana dunia ini misalnya tidak indah pelangi yang dibayangkan gitu ya, data mungkin dari korupsi-korupsi yang kita lihat di dunia, bagaimana kita bisa menghadapinya sebagai manusia yang lebih tangguh supaya bisa menjadi manusia yang bermakna, bermanfaat untuk orang lain, dan juga kita tidak perlu terlalu me melekatkan diri kita dengan pujian orang gitu ya. Karena sometimes kadang-kadang kan di dalam hidup kita ini kita akan menerima pujian, kadang-kadang ada orang yang nggak suka sama kita. Jadi nggak ada yang sifatnya kekal dan abadi di dunia ini selain kita bisa mendekatkan atau melekatkan diri kita ke Allah aja gitu sebagai satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi mungkin lebih ke arah yang I minati sekarang itu tentang hikmah-hikmah kehidupan seperti itu. Seperti itu. Baik, apakah sudah terjawab, Tante Ai? Saya harap sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, apakah ada yang masih mau bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya juga masih ada pertanyaan untuk Kak Ibrahim. Butuh berapa lama Kak Ibrahim menyelesaikan buku pertama dan buku kedua sampai akhirnya dipasarkan di situs Amazon? For the first book, I don't really quite remember how long it took, but it took quite a long time because there was a lot of proofreading, editing. So I would estimate maybe, I think less than a year, maybe about 9-10 months. And for the Japan one, it was actually a lot quicker because we had prior experience to the whole entire system and the methods and applications. So it took a lot faster. So I believe I would estimate around maybe 6 months, maybe 6 months minimum, or maybe less than that. Jadi untuk buku pertama itu agak lama prosesnya, kurang dari setahun tapi kurang kayaknya sekitar 8-9 bulan gitu ya. Karena kan lagi belajar proses proofreading, layouting, semuanya kita pelajari dari awal sampai akhir gitu ya, sampai akhirnya publikasi yang kayaknya cukup lama menyita waktu itu layoutingnya juga agak lama. Cuma untuk yang kedua karena kita udah ngerti prosesnya, jadi sedikit lebih cepat bisa kurang lebih berapa tadi Bang? 5 ya? 5 bulan. 6 Iya. bulan, 6 bulan. 6 bulan. Baik, terima kasih Kak Ibrahim dan Midian. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi ya. Baiklah. Masya Allah, pengalaman Bang Ibrahim dalam menulis buku berkelana berbagai negara sungguh menginspirasi saya. Saya pribadi jadi pengen juga berkarya dan mempublikasikannya. Alhamdulillah, kisah Kak Ibrahim pada sore hari ini sangat menginspirasi dan memotivasikan kami semua untuk juga berkarya. Bukankah begitu teman-teman? Jazakillah khairan katsira Bang Ibrahim dan Umidian. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman dan ibu bapak yang sudah berpartisipasi dan menyimak dari awal sampai akhir. Baik, saya tutup sesi talk show pada sore hari ini dan saya kembalikan kepada Zaila. Silakan Zaila. Masya Allah, jazakumullah khair Mbak Maria. Mantap sekali memoderatorinya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Kak Ibrahim, Umidia, dan Maryam. Gimana teman-teman? Seru banget ya. Nggak berasa kita tiba-tiba udah ada di penghujung acara. Sebelum acara kita tutup, kita baca doa kifaratul majelis bareng yuk. Kalau bisa buka mic-nya, mohon dibuka ya. Kita baca bersama-sama. Bismillah. Wabihamdika asyhadu an la ini kita tutup acara ini dengan pantun ya. Jangan lupa cakepnya. Buah nanas, buah ceri.
Cakep. Cakep. Dicampur enak sekali. Cakep. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu kemudian hari. Selamat Cakep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cakep banget. Baik, terima kasih Wah, iya. Nadia, Terima Baik kasih semuanya. semuanya udah hadir di acara sore ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dian dan Kak Ibrahim. Terima kasih sama-sama.